Oke, assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan memperagakan ataupun role playing mengenai konseling individu ya. Di sini permasalahan yang diangkat itu tentang kecanduan gadget, dan ketika orang yang kecanduan gadget itu dijauhi oleh teman di kelas, sekaligus dijauhinya itu ada faktor bullying dan faktor tidak menghargai orang lain. Gimana videonya? Saksikan terus ya. Permisi mas. Iya, gimana mas? Ya mau cerita. Oh, cerita apa? Duduk dulu mas. Makasih ya pak. Gimana mas jadi mas? Saya mau cerita. Ya. Dijauhin teman-teman saya pak. Karena Karena sering menyendiri di kelas sama kebanyakan main HP pak. waktu di kelas. Iya waktu di kelas. Itu sejak kapan mas kalau boleh tahu mas? Udah lama kok, udah 2 bulan kan teman saya jauhin mas. Udah 2 bulan mas dijauhi dari teman-teman mas waktu di kelas. Iya. Waktu main di luar masih dijauhin apa enggak? Dijauhin kok itu di. Sama. Iya. Berarti di dalam dan di luar kelas ya mas? Iya. Kira-kira itu mas tiap kali lagi ngumpul sama teman itu mas sibuk sendiri apa gimana mas? Saya sibuk sendiri pak. Sibuk Iya, sendiri. sibuk main HP sendiri. Bisa ceritakan lebih detail lagi nggak mas? Kayak masnya itu main HP ngapain aja gitu loh mas? Apakah sibuk dengan pacar mas ataupun dengan urusan mas yang lain gitu? Ya pak, saya sibuk main HP karena chattingan sama pacar saya pak. Iya iya. Terus? Ya itu pak, jadi pacar saya kalau ditinggal sebentar tuh kayak nesu pak, nggak ini Marah gitu ya? marah gitu pak. Overprotective. Iya gitu pak. Berarti ketika di kelas juga mas mesti main HP terus buat ngabarin ke ceweknya mas juga kan? Iya pak. Sehingga hal itu yang mengakibatkan mas itu dijauhin teman-teman mas di kelas ataupun di luar kelas. Benar. Berarti mas itu jadi ikutnya kurang berbaur gitu ya mas? Iya benar. Kurang berbaur di dalam dan di luar kelas. Iya. Selain itu ada masalah lain dengan teman atau apa gitu yang mengakibatkan mas dijauhin dari teman-teman yang lain? Mungkin karena saya waktu itu ngebully teman pak. Masnya ngebully teman? Iya pak. Ngebully gimana itu mas? Ya ngecek nama bapaknya dia Aduh. marah. Parah. Kok bisa sampai ngecek itu gimana mas? Canda pak. Bercanda. Iya pak. Terus anaknya marah. Iya marah. Terus gantian masnya yang dijauhin. Iya, anaknya itu ngomong ke teman-teman yang lain suruh jauhin saya pak. Langsung ngebully gitu. Jadi masnya kena karmanya gitu Iya. gitu ya. Jadi gini mas, sedikit pandangan dari saya ya mas, untuk masnya yang katakanlah masnya itu suka ngebully ataupun suka sibuk sendiri ketika di lingkungan sekitar, ketika kumpul masnya sibuk main HP sendiri, itu sebenarnya kurang baik ya mas, karena kita itu menggunakan kecanggihan teknologi seperti gadget dan lain itu ada porsinya masing-masing mas. Jadi kita itu nggak boleh selalu apa ya, kayak dimanapun itu selalu kayak ketika lagi ngobrol gitu main HP sendiri. Itu ada etikanya mas. Ketika kita lagi ngobrol berdua nih dan masnya itu main HP sendiri, itu terkesan tidak menghargai lawan obrolannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita lagi kumpul-kumpul, asiknya itu kan kita ngobrol gitu kan, bukan asik sendiri-sendiri ke handphone ataupun yang lain. Jadi masukan dari saya itu kalau masnya itu lagi kumpul ataupun lagi sama orang lain gitu ya, itu jangan main HP kecuali untuk hal-hal yang penting, contoh buat ngabarin orang tua ataupun hal-hal yang penting lainnya, atau guru atau siapa gitu. Untuk pengecualian pacar itu ya sebenarnya itu masalah sendiri ya mas, cuman kesampingkan masalah pribadi dengan lingkungan sekitar. Jadi kayak masnya kalau lagi di sekitar itu nggak boleh ngebawa egonya mas di lingkungan itu. Terus juga yang namanya pertemanan itu wajar yang namanya ejek-ejekan ya mas. Tapi kalau udah ngebawa nama orang tua sampai ngebully, itu udah nggak baik mas. Itu ada hukum pidananya sendiri untuk permasalahan tersebut. Jadi solusinya gimana biar aku ada teman lagi pak? Ya solusinya jadi ntar mas ketika kumpul lagi
itu Mas jangan main HP lagi, hargai teman-teman Mas. Yang kedua, Mas itu minta maaf ke teman Mas yang udah Mas ejek bapaknya itu. Iya. Jadi biar memperbaiki kesalahan itu Mas biar minta maaf dulu gitu loh. Kan Mas yang ngejek, Mas yang ngatain, jadi Mas harus bisa bertanggung jawab, Mas harus bisa minta maaf dia. Kalian itu kan masih satu angkatan toh kan, Iya. masih temen juga, masa mau gini. Harusnya kan Mas satu angkatan, satu kelas itu bisa akur, bisa lulus bareng gitu kan, Iya. bukan malah masalah kayak gini ya Mas. Iya. Jadi ya masukannya kurang lebih kayak gitu buat Mas, lebih bisa menghargai waktu dengan teman, bisa menghargai orang lain, itu juga jangan ngebully lagi Mas. Gitu. Iya. Canda doang Pak. Iya, emang kita itu kadang niatnya untuk bercanda, cuman kita nggak tahu apa yang dipikirkan oleh orang lain. Iya. Kadang kita niatnya bercanda, tapi orang lain kadang anggapnya serius Mas. Iya. Jadi nggak bisa dimasukkan atau nggak bisa disamaratakan gitu kan. Iya. Iya gitu aja. Nah, kalau misalkan yang teman-teman itu gimana kan? Itu kan yang aku bully itu apa teman-teman. Iya. Nah, itu tuh biar teman-teman yang lain bisa akrab lagi sama saya itu gimana? Ya, jadi kayak Mas itu bisa gini loh Mas, kayak Mas nanti ketemu sama orang yang Mas bully itu, Mas minta maaf ke dia kan, terus Mas main terus sama dia, main otomatis kan nanti dia juga main ke teman yang lain kan. Nah ketika udah ngumpul sama teman yang lain, Mas minta maaf gitu ya, terus juga Mas mengakui kesalahan Mas bahwa Mas pernah ngebully ini, dan Mas jelasin niatnya Mas itu bercanda, tapi ini apa ya, Mas ini udah minta maaf lah gitu kan. Terus juga jangan main HP lagi ketika lagi ngumpul, takutnya nanti Mas nggak menghargai orang yang di sekitar Mas gitu kan. Iya. Lebih baik kalau lagi ngumpul ya HP ditaruh, kita ngobrol gitu, biar kesannya lebih apa ya, komunikasinya itu lebih jalan gitu. Aja Pak ya. Iya sama. Oke Pak. Ya, itu terus ya Mas. Iya Pak. Nah, itu tadi video konseling individu dengan tema kecanduan gadget dan bullying serta tidak menghargai teman yang kami buat untuk pelajaran teman-teman semua di rumah. Jadi kita itu harus menghargai orang lain, jangan selalu bermain handphone ketika ngobrol dengan orang lain ataupun ketika berkumpul dengan orang lain. Karena itu terkesan tidak etis ya teman-teman. Oke, sekian saja video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.